Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mari sama-sama kita awali dengan baca Fatihah. Kita kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para wali, para kiai, pada guru-guru kita, khususnya kepada muallif kitab yang kita kaji, dan kepada kedua orang tua kita. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Kita lanjutkan pembahasan. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulwi darani amin ya rabbal alamin. Faslun fi ma yata'allaqu bil mayyiti. Qala rahimallahu ta'ala, utawi iki ana fasal suwiji ing dalem ndelengake perkara sing berhubungan kelawan mayit. Alladzi utai perkara yalzamu kang wajib apa alladzi lil mayyiti kedue mayit utawa maring mayit arba'u khisalin iku papat pira-pira perkara. Kewajiban terhadap mayit itu ada 4. Ghusluhu rupane ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngafani mayit, wa sholatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu lan ngubur mayit. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid darani amin. Jadi ada 4 kewajiban yang perlu dilakukan orang yang masih hidup terhadap mayit yang muslim. Nah, di sari dijelaskan kewajiban di sini adalah ayajibu alal kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau dalam fikih kewajiban atau fardu itu ada 2. Ada fardu ain, ada wajib ain dan wajib kifai atau wajib kifayah. Kalau wajib ain itu adalah kewajiban individual, kewajiban keharusan melakukan syariat yang bersifat personal. Setiap orang harus melakukan. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, zakat, begitu. Tetapi ada kewajiban kifayah atau kewajiban kolektif. Artinya kalau sebagian orang sudah melakukan maka gugur kewajiban itu. Nah, ini perawatan jenazah ini termasuk kewajiban kifayah. Tapi bukan individual. Jadi kalau ada orang meninggal dalam sebuah kampung, sudah ada yang merawat, maka yang lain tidak kena dosanya. Apa kewajibannya kepada mayit yang muslim itu? Ada 4. 1 adalah memandikan atau pengganti mandi, misalkan tayamum, itu wajib. Yang kedua adalah watakfinuhu, mengkafani setelah dimandikan, maka dikafani. Nek coro istilah Jawane diulesi. Yang ketiga as-sholatu alaihi, menyolatkan setelah dimandikan, maka disolatkan. Tentu urutannya ini urut sholat setelah dikafani. Yang keempat adalah menguburkannya, mengubur. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang telah meninggal dan orang itu muslim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid darani amin. Nah, tetapi ada beberapa kasus di penjelasan lain ini dijelaskan orang-orang yang mempunyai ketentuan berbeda dengan mayit muslim pada umumnya.
Misalkan ini ada beberapa keterangan ya. Ada dua golongan, dua orang yang tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Yang pertama adalah orang syahid, asy-syahidu fi ma'arakatil kufar, orang yang syahid dalam peperangan memerangi orang kafir. Dan yang kedua, wasiktul ladzi lam yastahilla, bayi yang lahir yang keguguran, lagi bayi yang lahir belum pada waktunya. Nah, itu ada hukum yang berbeda sebagaimana orang-orang yang kita jelaskan tadi. Malah dijelaskan juga amma syahidu fa yahrumu ghusluhu wa sholatu alaihi wa yusannu dafnu fi thiyabi faqat. Orang yang mati syahid, ya tentu mati syahid yang dalam peperangan orang kafir tadi itu haram dimandikan dan disolati, tetapi disunahkan menguburnya dengan pakaian yang nempel dalam badannya ketika perang. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, itu orang mati syahid. Kemudian asiktu adalah bayi yang lahir keguguran, bayi yang lahir dari perut ibunya itu belum pada masanya lahir, itu kan keguguran. Nah, ini ada 3 kaul di sini ya, yang di dalam bed diceritakan. Bayi yang keguguran, yang bayi itu lahir dan lahir itu sudah ada tanda-tanda hidup, sudah ada gerak, sudah nafas, sudah nangis, maka wajib lahir sudah ada gerak, nangis, tapi meninggal, maka wajib sebagaimana kewajiban orang besar, sholat dan lain-lain. Tetapi ketika bayi lahir belum bentuk wujudnya, belum kelihatan bentuknya karena baru 4 bulan misalkan, maka tidak wajib merawat jenazah atau tidak wajib melakukan kewajiban-kewajiban seperti mayat dewasa, nggak usah disolati misalnya. Tapi tetap dikafani, ya tetap dikubur gitu, tapi nggak usah disolati. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bi amin ya rabbal alamin. Nah, walil muqsiti kal kabiri fil wafati indaharat amatul hayati. Ada 3 bait di syarah dijelaskan itu. Ketika bayi yang lahir belum pada waktunya tetapi sudah ada tanda-tanda hidup, maka dihukumi sebagaimana orang dewasa, ya mandi, ya kafan, ya sholat, ya dimakamkan. Tetapi kalau belum ada tanda-tanda kehidupan, belum ada jelas, belum jelas, maka tidak usah disolati ya. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebagai juga seperti lahir belum ada waktunya. Jadi ini ketentuan hukum orang yang dewasa dengan orang yang atau bayi yang lahir belum pada waktunya ketika meninggal. Jadi kewajiban kolektif ini kalau memang tidak semua atau sebagian tidak melakukan, ya, kena hukum dosa ya. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, apakah orang mati syahid itu hanya orang yang perang dalam medan kafir? Tidak. Beberapa keterangan misalkan begini. I'lam mana syahidu, ketahuilah bahwa orang yang mati syahid itu banyak macamnya ya, tidak hanya orang perang mati dalam peperangan. Ada keterangan misalkan mati karena tenggelam, karena kebakaran, karena keruntuhan bangunan, karena mati karena sakit perut, karena penyakit taun. Nah, itu termasuk kategori mati syahid. Tentu hukumnya juga sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki kuna fasal suwiji fi bayani huslihi, ing dalem nerangake mertelakake ngedusi mayit. Qala rahimallahu ta'ala aqalul husli utawi sithik-sithike atau kedik-kedike adus
Cara basa Indonesia batas minimal ngedusi. Ta'mimu badani iku ngeratani awake mayit bil ma'i kelawan banyu. Ta'mimu badani iku ngeratani awake mayit bil ma'i kelawan banyu. Wa akmaluhu utawi sampurnane ghusl, maksude sempurna ngedusi mayit, ayu sila iku yen to ngedusi sapa wong utawa ngumbah sapa wong, ngebyur sapa wong sauatehi ing ala lorone mayit. Ala loro iku maksude kubul lan dubur. Jadi dalan ngarep kalau dalan nguri dileboni. Hawa ayu zilal yen to ngilangi sapa wong al qadara ing reget min anfihi sangka irunge mayit. Min anfihi sangka irunge mayit wa ayyudhi'ahu lan yen to ngudhu wa ayyudhi'ahu lan yen to ngudoni sapa wong hu ing mayit. Wa ayudlika lan yen to ngosoki sapa wong badanahu ing badane mayit bisidri kelawan godhong bidara. Wa ayya subalan yen to ngesokake sapa wong alma ing banyu alaihi ing atase mayit salasan kelawan ambal kaping 3. Jadi pasal ini menjelaskan tentang bagaimana memandikan mayit itu. Minimal ngedusi mayit itu adalah air bisa rata ke seluruh badan mayit, itu batas minimal. Ya, batas minimal. Lalu sempurnanya seperti apa? Nah, sempurnanya itu adalah gambarannya mayit dimandikan dengan cara dibersihkan kubur dan duburnya. Lubang kubur dubur dibersihkan dari kotoran. Kemudian dibersihkan juga kotoran-kotoran dari hidungnya, dari lubang-lubang hidung. Kemudian diwudoni, kemudian dikosoki. Artinya diwudukan nanti setelahnya ya. Kemudian dikosoki badannya dengan daun bidara. Daun bidara itu daun yang beraroma ya. Ya kalau sekarang mungkin bisa dikiaskan dengan ada yang kapur barus, ada yang sabun dan seterusnya. Kemudian disiram air 3 kali. Nah itu yang setidaknya seperti itu begitu ya. Nah ada catatan ketika memandikan mayit itu harus diperlakukan pelan-pelan, jangan kemudian mentang-mentang akhirnya sudah meninggal kemudian dikuwosok sakarepe dhewe, ya ndak boleh. Jadi itu tata cara memandikan mayit. Ya minimal bisa rata air seluruh badan. Tapi setidaknya ya tadi ya, urut-urutannya dikosoki, disiram, dibersihkan lubang kubur dubur hidung, kemudian pakai daun bidara atau pakai kapur barus atau pakai mungkin bisa dikiaskan dengan sampo dan sabun begitu. Kemudian disiram air 3 kali. Ya. Dan memang kalau mandi perlu diperhatikan juga mahram yang memandikan ya. Jangan orang bukan mahramnya, karena nanti terkait dengan kondisi suci tidaknya si mayit setelah diwudukan. Nah, ini perlu diperhatikan aturan mayit. Biasanya kalau di kampung-kampung itu kan anak ya. Justru kalau suami nggak bisa mandiin istri dengan biasanya kalau di tempat kita kan mayit itu dipangku ya, 3 orang begitu. Kemudian disiram, saudara-saudara menyiram. Nah, yang nempel badan mayit ini harus orang mahram agar nanti sucinya mayit tidak batal sebab orang lain yang tidak mahram yang memandikan. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Allah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sekarang fasal tentang kafan. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji
Setelah mandi kan kewajiban berikutnya fil kafani dalam meletakake ules. Aqalul kafani utawi sithik-sithike ules. Saubun iku dodot utawa kain utawa pakaian ya umuhu kang bungkus apa saub hu ing mayit. Wa akmaluhu utawi sampurnane kafan ules derajuli keduwe wong lanang salah sulafa iku telu pira-pira lapis. Walil mar'ati lan kedue wong wedok komisun iku kelambi kurung. Walil mar'ati lan kedue wong wedok komisun iku kelambi kurung. Walil mar'ati saulangi walil mar'ati lan kedue wong wedok komisun kelambi kurung. Wa khimarun lan kerudung. Ya. Sampurnane kanggo wong wedok iku baju kurung kerudung wa izarun lan tapeh wa izarun lan tapeh walafafatani lan rong lapis. Jadi ules utawa kain kafan kanggo mayit iku minimal kain sing iso nutup sing bungkus seluruh badan, itu minimal seluruh badan itu minimal. Nah, aturan yang sempurna akmaluhu kalau laki-laki itu 3 lapis, dia 3 lapis, tiga kain 3 lapis. Kalau perempuan itu ada aturan mainnya berbeda. Perempuan itu harus lapis yang pertama ada yang untuk baju kurungnya, yang kedua untuk kerudung, dan yang ketiga untuk tapeh, kemudian ditambah 2 lapis. Ya, tambah 2 lapis kain lagi. Nah, itu aturan mengulesi mayit. Nah, ini Anda harus paham betul karena Anda adalah orang syariah, ya. Salah satu kompetensi Anda kan bisa jadi tokoh agama yang nantinya akan berperan di masyarakat dalam hal seperti ini. Nah, jadi itu harus paham. Maka beberapa waktu yang lalu saya setuju sekali ketika ada, kalau tidak salah ingat, DIMA atau HMJ begitu mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah. Nah, itu penting bagi Anda semua begitu ya. Jadi itu tentang ules atau kafan mayit. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslon ay hadza faslon fi sholati alaihi. Fasal ini menjelaskan tentang sholat mayit. Arkanu sholatil janazati utawi piro-piro rukune sholat jenazah sab'atun iku ana 7. Arkanu sholatil janazati utawi piro-piro rukune sholat jenazah sab'atun iku ana 7. Al awalu utawi kang pertama an-niyatu iku niat, wasani utawi kaping pindho arba'u takbiratin iku 4 piro-piro takbir. Asalisu utawi kaping 3 al qiyamu iku ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu. Ar-rabi utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Wal khamisu utawi kang kaping 5 as-sholatu iku maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati ing dalem sabadane takbir kang kaping pindho. Ba'da tsaniyati ing dalem sabadane takbir kang kaping pindho.
Wasadisu utawi asadisu utawi kang kaping 6 doa iku ndonga lil mayit maring mayit ba'da tsalitsati ing dalem sakbadane takbir kang kaping 3 ba'da tsalitsati ing dalem sakbadane takbir kang kaping 3 as-sabi'u utawi kang kaping 7 assalamu iku salam. Ini menjelaskan tentang sholat jenazah. Kewajiban yang ketiga setelah memandikan, mengkafani, maka mensolati. Sholat jenazah itu mempunyai rukun 7. Ada 7 rukun ya. Yang pertama adalah niat. Aturan niat sama dengan sholat yang lain yang sudah kita bahas di fasal yang depan kemarin ya, ketika masih membahas tentang bab sholat. Niat itu berbeda niatnya dengan mayit antara laki-laki perempuan. Niatnya itu kalau mayitnya laki-laki ya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala, begitu. Kalau perempuan ya beda lagi, usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah ini beda niat. Yang kedua, rukun yang kedua adalah 4 takbir. Jadi sholat jenazah itu enggak ada rakaatnya, 4 takbir. Maka lafalnya tadi adalah arba'a takbiratin. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi rukun sholat jenazah yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah, sama membaca Fatihahnya. Yang kelima adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah takbir yang kedua. Yang keenam adalah doa bagi mayit. Yang ketiga, yang setelah takbir ketiga, yang terakhir adalah salam. Jadi begini ya, rukunnya tadi itu ada 7. Aturannya tadi setelah niat berdiri bagi yang mampu. Takbir pertama baca Fatihah seperti biasa. Takbir kedua membaca sholawat. Ya paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Tapi lebih utama adalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ila akhirih sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang takbir ketiga adalah mendoakan mayit. Ya, mendoakan mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ketika mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan diganti dhamirnya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Takbir keempat sebelum salam ada doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu. Kalau mayitnya perempuan diganti dhamirnya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Itu terkait dengan aturan sholat kepada mayit. Nah sekarang pertanyaan begini, Pak, boleh nggak saya di kampung saya itu pernah ada Pak sholat gaib. Nah sholat gaib itu memang sholat kepada mayit yang mayitnya tidak hadir. Itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi sama-sama kuat dalilnya. Nah sekarang yang boleh ya, karena kita sering melakukan biasanya kalau Jumatan, sebelum Jumatan atau sebelum sholat Jumat Anda diminta untuk sholat gaib. Boleh-boleh saja. Sholat gaib adalah sholat yang ditujukan kepada mayit yang tidak hadir di tempat sholat itu, baik meninggal di hari yang sama atau di hari sebelumnya. Itu boleh-boleh saja, ada dalilnya kok. Nah niatnya bagaimana? Niat sholat gaib itu adalah usolli ala hadzal mayyiti al-ghaibi. Tinggal nambah begitu. Kalau perempuan ya ala hadzihil mayyitati al-ghaibah. Kebelakangnya sama semua.
Jadi boleh, tidak apa-apa. Wong mendoakan orang lain baik kok tidak apa-apa. Ada dalilnya semua. Ya, Rasul itu pernah mensolatkan salah satu orang muslim yang ketika Rasul di Madinah meninggal tidak di Madinah. Rasul sholat di situ di Madinah. Ya boleh. Sholat ghaib boleh, silahkan dilakukan dengan niat yang tadi saya sampaikan ya. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang bahas tentang kewajiban yang berikutnya. Faslun ay hadza faslun fi dafni wa ma yadhkuruhu ma'ahu. Pasal ini menjelaskan tentang penguburan mayit, pemakaman. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji dalam mertelake ngubur mayit. Akalu dafni utawi sithik-sithik mendem bukan mendem mabuk bukan, tapi mendem ngubur. Hufratun iku lubang utawa luwangan. Taktumu kang ngumpet apa lubang ra'yahatahu ing ambune mayit, ra'yahatahu ing ambune mayit, wa tahrusuhu lan njaga apa khufrah hu ing mayit minasibai sangka satu gala. Jadi minimal tempat pemakaman itu adalah sebuah lubang, yang lubang itu bisa menyembunyikan, bisa menutupi baunya mayit. Bau apa ya? Bau namanya mayit itu kan kalau sudah meninggal ya bau. Kalau bahasa kasar kan binatang, ya bukan binatang lah, bangkai itu kan mesti kan bau, aroma kan tidak enak. Jadi minimal tempat pemakaman itu adalah penguburan minimal tuh lubang, yang lubang itu bisa menyembunyikan, bisa ngumpetno aroma dari mayit tadi, dan bisa menjaga dari binatang buas. Itu minimal. Menjaga ora dikeduk-keduk ngono lho. Dikeduk-keduk dipangan kan repot nanti ya. Qala rahimallahu ta'ala itu batas minimalnya. Wa akmaluhu utawi sampurna-sampurnane dafnun. Qomatun iku sak detek. Wa bastuhu lan sak pengawe. Wa yadhu lan den selehno. Wa yudhu lan den selehno apa khadu pipine mayit alat turabi ing atase tanah. Wajib lan wajib taujihu apa ngadepno mayit il kiblat maring kiblat. Itu tadi batas minimal. Sekarang maksimalnya seperti apa, yang benar seperti apa. Jadi lubang pemakaman itu sempurna itu sak dedek lan sak pengawe. Jadi orang normal itu berdiri sama sak lambian tangan. Ya kira-kira 1,5 meter apa ya kira-kira ya. Ya lebih lah ya. Sak dedek sak pengawe. Orang berdiri dan lambian tangannya itu maksud sak dedek sak pengawe, itu dalamnya begitu. Itu diperkirakan seperti itu, sak dedek sak pengawe begitu ya. Adapun modelnya macam-macam, ada model yang liang lahat itu berarti digali biasa, kemudian dikasih lubang pinggirnya, atau model cempuri bahasanya, digali biasa, kemudian tengah-tengahnya dilubangi khusus seukuran mayit begitu ya. Modelnya ada cempuri, ada liang lahat, macam-macam begitu ya, tapi kedalamannya itu sak dedek sak pengawe. Kemudian berikutnya adalah caranya bagaimana. Jadi pipi si mayit itu ditempelkan di tanah. Nah ya, ditempelkan di tanah sehingga tali kafan yang atas itu dibuka supaya pipinya mayit itu nempel di tanah. Dan wajib menghadapkan mayit itu ke kiblat. Berarti kan posisi itu kepala di utara, yang lengan bahu kanan di bawah, tali
ules tali kafan dibuka, pipi ditempelkan di tanah menghadap kiblat. Nah, itu gambaran penguburan mayit. Ya, ada mungkin di kampung-kampung ditambahi bantal kepalan tanah 3, yaitu isyarah ya. Isyarah bahwa namanya gelu. Gelu itu ya macam-macam tafsiran, macam-macam. Ya boleh-boleh saja, tapi yang ini aturan standarnya seperti ini ya. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira ini tentang penguburan mayit. Qala Allah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana fasal suwiji ing dalem mertelakake tentang menggali kembali mayit yang telah dikubur. Nah, kita pernah mendengar ya berita itu, digali lagi untuk kepentingan macam-macam begitu ya. Faslun yun basyu den duduk dikeduk tidur lagi al mayitu apa mayit li arba'in khisalin kelana papat pira-pira tingkah. Jadi mayit itu yang sudah dimakamkan digali kembali karena 4 hal. 1, lil ghusli krana den dusi idza lam yataghayyar selagine durung owah. Wali taujihi lan krana ngadepake mayit ilal kiblati maring kiblat. Walil malilan krana bondo idza dufina ing dalem nalikane den pendem apa mal ma'ahu ing dalem sertane mayit. Walil mar'ati lan krana mayit wedok idza dufina nalikane den pendem apa janinu janine mayit mar'ah maha ing dalem sertane mar'ah wa amkanat lan kongang apa hayatuhu uripe janin. Jadi ini menjelaskan tentang penggalian kembali sebuah mayit yang telah dikubur begitu. Membuka kembali kuburan karena 4 hal ya. Yang pertama karena memandikan. Ketika dengan catatan mayit belum berubah. Ya, belum berubah. Belum hancur, belum macam-macam. Lah kenapa kok karena dimandikan? Ya mungkin karena satu lain hal. Ternyata ketika pemakaman itu diketahui belakangan belum suci, kan dijelaskan ini tadarukan lituhri al-wajib. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua karena menghadapkan mayit ke arah kiblat. Membetulkan arah begitu. Mungkin saat mengubur awal enggak diketahui arah kiblat, bisa jadi. Kemudian yang ketiga, digali kembali karena harta yang dikubur bersama mayit. Ternyata ada benda-benda berharga yang ikut terkubur. Nah, digali lagi diambil boleh. Kemudian yang keempat adalah mayit perempuan yang digali lagi karena ternyata mayit yang dikubur tadi dalam keadaan hamil dan ada tanda-tanda ternyata bayi yang dikubur bersama perempuan tadi hidup, punya kesempatan hidup. Nah, itu boleh digali kembali. Nah, ini terkait dengan penggalian atau duduk makam atau mayit yang setelah dikubur. Qala Allah Ta'ala. Nah, sekarang ada teknologi, ada model kalau yang dalam bahasa kita digali kembali untuk keperluan otopsi, untuk keperluan penyidikan dan seterusnya. Ini memang tidak disertakan dalam fikih ini, tapi saya kira karena kepentingan lain ya, penyelidikan kasus besar misalkan, ya
karena unsur penting yang mungkin dipentingkan karena kasus besar atau karena ingin mencari sebuah kebenaran, ya saya kira tidak apa-apa. Meskipun di pasal ini tidak disertakan, tidak dibahas, tapi saya di kitab-kitab besar sudah dibahas. Ya, saya tidak menyinggung masalah itu lebih besar. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukup sekian tentang pembahasan tentang fasal mayit. Mohon maaf ini agak panjang karena di fasalan sedikit-sedikit jadi dipotong-potong. Terima kasih. Qala wallahu a'lam bishawab. Silahkan membaca shalawatul qulub masing-masing ya. Allahumma fiqil qomit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.